Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita filmnya ya. Let's go! Siren Season 2 episode yang ke-6. Kala itu Mermaid Rin pergi untuk memanggil ibunya Maddie. Sesampainya di kamar motel, ibunya Maddie terkejut melihat selingkuhannya itu sudah terbaring di lantai. Maddie pun terpaksa harus berbohong dengan mengatakan bahwa pria itu sudah terbaring di lantai saat mereka tiba di kamar itu. Ibunya Maddie menyuruh Maddie untuk menelpon ayahnya. Tak lama kemudian ayahnya Maddie yang merupakan seorang polisi itu pun datang. Ketika itu Maddie hendak menjelaskan semuanya, tapi ayahnya Maddie menyuruh dia untuk diam. Di tempat lainnya, Ben sudah sampai di kantornya. Dia merasa aneh karena di sana terasa sepi padahal sebelumnya Ben menyuruh Mermaid Levi untuk tetap tinggal. Dengan berhati-hati, Ben pun mulai mencari Mermaid Levi. Dia terus memanggil namanya tapi nggak ada respon sama sekali. Kembali ke tempat Maddie berada, ibunya Maddie mencoba membela Maddie dan Mermaid Rin. Dia bilang bahwa semua ini bukanlah salah mereka, melainkan salahnya. Mereka hanya mencoba untuk menolong ibunya Maddie. Ayahnya Maddie kemudian bertanya apa mereka sudah lapor polisi. Maddie pun menjawab belum karena mereka nggak bisa ikut terlibat dalam kasus tersebut. Semua ini karena status visa Mermaid Rin. Setelah itu ayahnya Maddie meminta mereka untuk segera pergi kecuali Mermaid Rin karena dia pikir Mermaid Rin bisa menjelaskan semua yang sudah terjadi. Di tempat lainnya, tepatnya di rumah Nyonya Helen, dia terbangun dari tidurnya saat mendengar sesuatu. Kemudian dia pun pergi mencari tahu asal dari sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah suara dari salah satu mermaid yang sedang terluka akibat hendak pergi keluar. Nyonya Helen berkata bahwa dia memasang pelindung pintu itu untuk melindungi mereka bukan malah menjadi melukai para mermaid itu. Dia meminta Mermaid Eliza untuk menekan luka di tangan Mermaid Viv agar pendarahan di tangannya berhenti. Namun Mermaid Viv itu malah marah. Nyonya Helen mengatakan bahwa dia tahu bahwa mermaid itu nggak suka tinggal di sana, namun itu bukan alasan untuk menyerang mermaid lainnya. Saat itu Xander sedang berada di dekat kapal miliknya. Xander mengirimkan pesan kepada Martinez dan mengingatkannya untuk bertemu nanti malam. Xander sepertinya mulai benar-benar jatuh cinta sama Martinez. Setelah itu Xander pun masuk ke dalam kabin kapalnya. Dia terkejut saat melihat ada mermaid Katrina di sana. Saat hendak pergi keluar dia malah dihadang oleh mermaid keponakannya Mermaid Rin. Xander nggak bisa berbuat apa-apa karena kedua mermaid itu sangatlah kuat. Mermaid Katrina juga bilang bahwa pria itulah yang telah membunuh ibunya. Setelah mendengar hal itu, mermaid tersebut jadi sangat marah dan hendak menyerang Xander lagi. Kini Xander pun dikurung oleh mereka. Tak hanya itu saja, ternyata Mermaid Levi pun mereka kurung di sana. Mari kembali ke rumah Nyonya Helen. Dia mencoba untuk menjelaskan kepada kedua mermaid itu bahwa dia berusaha untuk melindungi para mermaid itu. Maka dari itu dia mengunci pintunya. Setelah itu Nyonya Helen meminta Mermaid Eliza untuk membawa Mermaid Viv ke lantai atas. Kala itu Nyonya Helen merasa bahwa ada yang sedang mengawasi dirinya dari luar. Saat Nyonya Helen hendak memeriksanya, ternyata itu adalah mermaid pria penjaga tangki air laut. Mermaid itu pun ternyata hendak tinggal di rumah Nyonya Helen juga. Di tempat lainnya, Mermaid Rin sedang bersama dengan ayahnya Maddie. Dia mengatakan bahwa pria itu hendak menyakiti Maddie. Ayahnya Maddie pun juga bertanya apa Mermaid Rin yang sudah membunuhnya. Mermaid Rin pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Ayahnya Maddie sangat berterima kasih sama Mermaid Rin karena sudah menyelamatkan nyawa anaknya. Bahkan dia merasa meminta maaf pun gak akan pernah cukup untuk membalas budi. Maddie sangat berarti untuknya. Meski demikian, semua yang terjadi adalah hal yang sangat buruk karena membunuh seseorang itu tidaklah dibenarkan meski dengan alasan yang benar. Di dunia manusia, mereka memiliki hukum yang gak boleh dilanggar. Kembali ke tempat Xander berada, Mermaid Levi bilang bahwa dia meminta maaf, tapi sepertinya Xander masih belum menerimanya. Xander terus saja memukul Mermaid Levi, bahkan menjerat lehernya dengan rantai, tapi pada akhirnya Xander pun berhenti melakukan hal tersebut. Mermaid Levi berkata bahwa dia hanya disuruh oleh Mermaid Katrina. Meski demikian, Xander tetap menyalahkan Mermaid Levi karena kenapa dia tidak bisa berpikir sendiri dan bahkan menuruti perintahnya. Di tengah kekesalannya, Xander sempat termenung sejenak. Kemudian dia pun mengecek saku celananya. Dia sangat bersyukur karena dia masih membawa handphonenya.
Sander langsung menghubungi Calvin, tapi sialnya Calvin sedang asik bercinta sehingga dia nggak mau diganggu. Sander sudah mencoba menghubungnya berkali-kali, tapi Calvin nggak memperdulikannya. Akhirnya Sander pun memutuskan untuk menghubungi Ben dan meminta bantuannya. Sander pun langsung berhasil menghubungi Ben. Ben bertanya kepada Sander tentang apa yang sedang terjadi kepadanya. Sander bilang bahwa mermaid yang dia tolong sebelumnya datang kembali bersama dengan anak dari mermaid yang pernah dia bunuh. Kini mereka mengurung Sander di ruang penyimpanan kapalnya bersama dengan mermaid yang sudah membunuh ayahnya Sander. Sander meminta Ben untuk segera datang menolongnya. Tanpa berpikir panjang, Ben pun lantas memutar balik ke arah mobilnya dan segera pergi menuju ke dermaga. Singkat cerita, kini Ben sudah sampai di dermaga. Dia langsung menuju ke arah kapal milik ayahnya Sander. Saat itu dia melihat ada salah seorang mermaid. Ben pun lantas bersembunyi dan mencoba mengalihkan perhatian mermaid tersebut. Akhirnya Ben pun berhasil menuju ke ruang di mana Sander dan mermaid Levi dikurung. Kala itu Ben hendak membawa mermaid Levi pergi tapi Sander mencegahnya. Namun Ben bilang bahwa Sander jangan bertindak bodoh. Sander pun akhirnya terpaksa ikut membantu memapah mermaid Levi. Tak lama kemudian mermaid itu pun datang. Mereka lantas segera bersembunyi. Lagi-lagi Ben pun berusaha untuk mengalihkan perhatiannya. Ternyata cara itu berhasil lagi. Kini Ben, Sander, dan mermaid Levi berhasil keluar dari kapal tersebut. Di saat yang bersamaan Martinez datang. Melihat apa yang terjadi, dia pun lantas bersembunyi dan merekam salah satu dari mermaid itu. Di tempat lainnya, mermaid Katrina ternyata datang ke rumah Nyonya Helen secara diam-diam dengan cara memanjat pohon. Dia mengajak mermaid Viv dan Eliza untuk ikut bersamanya. Namun mermaid Eliza menolaknya karena dia tahu bahwa laut memang gak aman. Mermaid Eliza pun lantas pergi keluar kamar, tapi mermaid Katrina mengejarnya. Untung saja mermaid Eliza segera mengunci kamar tersebut. Mermaid Katrina sangat marah. Dia bilang bahwa yang akan tetap bersama dengan mermaid Rin, maka dia akan mati. Kini Ben membawa mermaid Levi dan Sander ke kantornya Ben. Ben langsung mengobati luka mermaid Levi. Ben bertanya kepada Sander kenapa mermaid itu mengincar Sander dan kapalnya. Sander pun menjawab, mungkin mereka bisa menggunakan Sander dan kapalnya untuk menghentikan Kelsko menghancurkan habitat mereka. Ben jadi penasaran kenapa mereka bisa mendapatkan ide seperti itu. Dengan terpaksa Sander pun mengaku bahwa ide itu berasal darinya. Hal itu dia lakukan saat hendak bernegosiasi dengan mereka. Jika Sander bisa membantu mereka menghancurkan Kelsko, maka mereka akan membantu Sander menghabisi mermaid Levi. Ben bilang bahwa Sander nggak akan membunuh mermaid Levi karena itu yang diinginkan oleh almarhum ayahnya Sander. Tak lama kemudian Calvin pun datang dan langsung bertanya kenapa Sander menelponnya. Belum sempat menjawab, Calvin melihat mermaid Levi dan dia langsung mengenali pria tersebut. Keesokan harinya Ben bertemu dengan Ian di sebuah restoran. Ben memberikan informasi kepada Ian bahwa ayahnya ikut bekerja sama dengan perusahaan pengeboran minyak itu. Ian bilang bahwa itu informasi yang sangat bagus, namun sayangnya mereka nggak akan bisa menceritakan hal tersebut. Ben pun lantas bertanya apa maksud dari perkataan Ian itu. Ian jawab bahwa mereka nggak akan menayangkan berita itu karena mereka lah yang sudah mensponsori stasiun TV tersebut. Ian pikir jika mereka berdua nggak akan bisa menghentikan orang-orang itu. Kini Ben pergi ke rumah ayahnya. Saat itu mereka sedang sarapan. Tanpa basa-basi, Ben pun langsung bertanya apa hubungan ayahnya dengan perusahaan minyak itu. Ayah dan ibunya bilang bahwa mereka melakukan itu untuk membuka lapangan kerja. Ben lantas menyangkal pembelaan mereka karena hal itu akan merusak lingkungan. Banyak sekali ikan paus yang mati, bahkan lebih dari itu dampaknya untuk lingkungan. Namun sepertinya usaha Ben itu sia-sia. Keluarganya tetap akan melakukan apa yang mereka anggap benar, maka dia pun pergi begitu saja. Kala itu Maddie baru saja terbangun dari tidurnya. Dia lantas melihat pesan dari Ben di handphonenya. Kini Maddie pergi menemui Ben. Maddie pun lantas menceritakan apa yang terjadi padanya semalam. Tak lama kemudian, Nyonya Helen menelpon Maddie dan bertanya di mana mermaid Rin. Dia pun mengatakan bahwa mermaid Katrina datang dan menyatakan perang. Di tempat lainnya, Martinez sedang melihat video dokumentasi mermaid Donna sedang mengamuk di dalam tangki air saat hendak diteliti. Martinez jadi ingat saat dia melihat wanita yang berada di atas kapal Sander semalam berteriak seperti mermaid Donna juga. Martinez jadi yakin jika wanita yang dia temui semalam itu adalah seekor mermaid. Kini Nyonya Helen datang menemui mermaid Rin. Mermaid Rin bilang kepadanya bahwa semua ini adalah salah mermaid Rin. Nyonya Helen berkata bahwa Ben memberitahunya bahwa mermaid Katrina hendak membunuh mermaid Levi juga karena dia nggak mau ikut bersamanya.
Mermaid Nin berkata lagi bahwa sangat berbahaya untuk semuanya jika dia yang memimpin. Dia akan bertarung untuk mendapatkan yang dia inginkan atau dia akan mati. Tapi kalian berdua menginginkan hal yang sama, yaitu kembali ke lautan, ucap Nyonya Helen. Ternyata mermaid pria yang bersama Nyonya Helen itu pun mendengar semua pembicaraan antara Mermaid Nin dan Nyonya Helen. Kala itu Mermaid Katrina dan kedua mermaid lainnya sedang berada di kapalnya Sander. Mermaid pria itu pun pergi menemui mereka di sana. Ketiga mermaid itu lantas mengarahkan senjata mereka kepadanya. Namun mermaid pria itu pun langsung bersujud dan berkata bahwa Mermaid Rin sedang sendirian dan dia sedang lemah, bahkan dia akan membawa mereka kepadanya. Kini para mermaid itu pun sampai di tempat di mana Rin berada. Mereka memang melihat Mermaid Rin sendirian. Namun begitu para mermaid itu mendekat, Ben, Maddie, dan yang lainnya mendekati Mermaid Rin juga untuk membantunya. Mermaid Rin berkata bahwa saudaranya ada di sini juga, yaitu di dalam tanah. Dia mati karena mereka bertarung. Kemudian Nyonya Helen pun bilang bahwa di sini adalah tanah suci. Semua yang ada di sini adalah kaum mereka juga. Kita semua ingin kembali ke lautan. Kita semua juga menginginkan hal yang sama, yaitu pulang. Tapi kita nggak bisa melakukan itu tanpa bantuan manusia, ucap Mermaid Rin. Namun sepertinya Mermaid Katrina memang membenci manusia. Dia bilang bahwa manusia itu jahat. Mereka semua sudah membunuh kaum mermaid. Setelah mendengar hal itu, Sander pun terpancing emosinya. Dia bilang bahwa mermaid juga sudah membunuh ayahnya. Untung saja Ben berhasil menenangkan Sander. Mermaid Rin pun membenarkan apa yang sudah Sander katakan, namun Mermaid Rin mau semua itu berhenti sekarang. Rin juga bilang bahwa mereka harus tetap bersama-sama untuk merebut kembali lautan. Setelah itu Mermaid Rin membentuk sebuah guratan di tanah dengan kakinya. Ternyata Mermaid Katrina pun melakukan hal yang sama. Kemudian mereka mengusap dada dan saling memegang lengan mereka. Sepertinya Mermaid Katrina mulai setuju untuk berdamai dan bersama-sama bertarung melawan para perusak lautan itu. Wah, semakin seru aja nih kisahnya. Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Siren Season 2. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih, dadah.